Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke acara PKS Talk dan ini pertemuan yang ketiga ya, PKS Talk seri ketiga. Insyaallah hari ini kita akan mengobrolkan tentang remaja masjid dan perannya di masyarakat. Nah, kita akan mengambil satu inspirasi dari satu remaja masjid yang ada di Kabupaten Temanggung, khususnya di Kecamatan Kandangan, ada satu remaja masjid yang alhamdulillah kita mendengar kabar yang luar biasa sudah ada di Ramadan kemarin melakukan beberapa kegiatan sosial yang hebatnya itu adalah remaja bisa terpusat di masjid, remaja bisa terpusat di masjid, kemudian bisa melakukan aksi-aksi sosial atau bakti-bakti sosial. Di sini kita sudah dihadiri oleh Pak Asmuni secara langsung di sini, dan kemudian ada Mbak Indah Usfihana yang karena sedang sakit, jadi kita live ya lewat Google pakai Zoom. Jadi nanti kita akan mengobrol di sini, ngobrol tentang remaja masjid. Apa kabar Pak Asmuni siang ini? Sehat ya? Sehat ya. Mbak Indah sehat? Alhamdulillah mulai sehat. Ya, alhamdulillah. Yang menarik saya beberapa waktu yang lalu mungkin ke Mbak Indah dulu ya, yang mungkin aktivisnya ini, aktivis saya. Kalau ini Pak Asmi ini kayaknya sudah pembinanya ini, pembinanya ya. Beberapa ketika Ramadan kemarin saya mendengar ada penggalangan dana yang cukup masif di desa ya. Kalau di desa di Temanggung ini sebenarnya tidak jarang gitu ya, masih jarang kayaknya remaja-remaja masjid yang kemudian bisa aktif, bisa apalagi sampai kemudian melakukan penggalangan dana sosial, kemudian bisa disebarkan atau ditasarufkan di sekitarnya untuk membantu lingkungannya. Ini seperti apa Mbak? Bisa diceritakan mungkin apa yang di Ramadan kemarin yang sudah dilakukan dari mungkin diperkenalkan dulu remaja masjidnya namanya apa dan sebagainya. Oh iya. Oke Mbak Indah. Oh iya. Okay. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Uswihana dari remaja masjid Al Khair Dusun Beranti. Sebenarnya ini remaja masjidnya dusun, tapi kalau di biasanya dusun-dusun di sinyalnya agak terganggu mungkin ya. Mungkin Pak Asmi bisa menyampaikan kemarin yang dilakukan ketika Ramadan kemarin itu yang mendengar. Jadi kalau tahun ini memang agak beda dengan tahun-tahun yang lalu karena kondisi kita pahami bersama, kita pada masa pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya bisa kita laksanakan, ya sudah kita rencanakan. Begitu ada pengumuman dari pemerintah pembatasan kegiatan, maka otomatis kita juga menyesuaikan. Ya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya atau biasanya kita mengadakan banyak event, misalnya ada pasar Ramadan, kemudian tentunya buka bersama, kajian untuk remaja, kemudian agenda lomba-lomba untuk anak-anak dan lain sebagainya. Tapi untuk tahun ini memang kita akan membatasi, tetapi beberapa agenda tetap kita jalankan sesuai dengan protokol yang diatur oleh pemerintah. Kemudian untuk kegiatan yang memang menjadi agenda rutin, yaitu remaja peduli itu apa, tetap kita laksanakan. Jadi tetap kita adakan penggalangan dana dan kita tasarufkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Juga beberapa kegiatan yang lainnya. Kalau penggalangan dananya di satu kampung atau kemudian juga melebar keluar kampung? Untuk pendanaannya memang kita
yang utama tentunya adalah dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang peduli. Kemudian kita tetap membuka pintu untuk masyarakat di luar kampung yang ingin berbuat kebaikan bersama. Dalam ini adalah untuk peduli itu apa. Oh ya, yang menarik ini. Yang menarik, ada satu kampung, satu kampung. Kalau mungkin di kota-kota besar sudah biasa ya, banyak orang yang kemudian yang sudah banyak mampu dan sudah sadar terkait dengan itu. Itu proses penyadaran dari masyarakat itu bagaimana Pak Indra? Untuk penyadaran dari masyarakat memang kita menggunakan zakat gitu ya. Ada memang agenda-agenda yang ini untuk membangun kesadaran berupa kajian-kajian, misalnya kajian untuk pada subuh itu ada kuliah subuh di masyarakat. Kemudian untuk sore itu ada kegiatan buka bersama untuk kita hadirkan pembicara-pembicara untuk membuka pikiran dan membuka wawasan agar mereka itu terhadap kegiatan-kegiatan yang positif itu mau berkontribusi. Berapa Pak? Ini juga tanya berapa? Capaian kalau misalnya dana yang terkumpul, dana donasi dari masyarakat itu untuk Ramadan kemarin. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa lebih ya. Tapi untuk tahun Ramadan kemarin di masa pandemi itu yang maksudnya dikelola oleh remaja masjid itu sekitar berapa kalau nominal uangnya gitu? Untuk kemarin kita remaja-remaja itu yang bergerak ya, alhamdulillah berhasil mengumpulkan sekitar 14,5 jutaan. Dan itu memang karena awal niatnya kita itu untuk peduli itu apa ya, kita tasarufkan untuk dua apa ya? 14 itu ya besar, lumayan besar ya, untuk mungkin kalau di kota-kota besar mungkin tidak, tapi di Temanggung lumayan besar gitu ya, masjid-masjid, apalagi masjid di kampung kemudian bisa menggalang dana seperti itu. Dan ini kalau lihat ke dalam dari organisasinya ini full remaja, full anak-anak remaja, atau saya dengar juga ini antara Karang Taruna dan remaja masjid ini akur ya? Atau gimana itu? Jadi satu atau gimana itu? Jadi yang bergerak memang unsur pemuda, baik yang dari remaja masjid sendiri, kemudian juga secara luas adalah dari Karang Taruna. Nah, memang yang menjadi penggerak utama tentunya adalah remaja-remaja yang memang aktif di remaja masjid. Tapi kita bekerja sama dengan seluruh kelompok, seluruh elemen masyarakat, termasuk juga orang tua. Kemudian juga perangkat yang tentunya sangat kita butuhkan dalam suksesnya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau ke dalam lagi, ini ingin mengorek-orek lebih dalam lagi tentang tentang remaja masjidnya ini. Remaja masjid di sebuah kampung yang kemudian bisa terkelola dengan baik, ini tentunya mungkin di awal ya Mbak Indah. Ya. Mbak Indah sudah. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini yang mungkin dari pihak remaja ya Pak Asmi, dari Mbak Indah ini dari pihak remaja yang kemudian terlibat langsung. Sudah bisa bergabung lagi Mbak Indah? Sudah. Oh iya. Oke. Halo, ya. Halo, bisa Mbak Indah? Bisa. Oh ya, masuk ya. Ini masih tanya tentang kegiatan Ramadan kemarin Mbak Indah. Tadi kayaknya terputus ya, sedikit disambung dengan Pak Asmui tadi. Pengelolaannya secara untuk mengkoordinir pemuda itu agar satu, kalau sekarang mungkin pemuda untuk diajak baik saja itu mungkin tidak gampang ya. Nah ini bagaimana? Ini di Al-Khair ya,
remaja Beranti ini atau remaja Masjid Beranti ini bisa menggait atau mengajak remaja untuk kemudian ikut aktif dalam kebaikan. Itu bagaimana Mbak Indah? Apalagi kemarin sampai kemudian bisa menggalang dana yang cukup lumayan besar gitu ya. Sebenarnya ini prosesnya itu sudah cukup lama, jadi tidak ujuk-ujuk kemarin langsung bisa kita mengumpulkan banyak dana gitu, seperti itu bukan. Tapi kita itu sudah mulai mupuk-mupuk gitu ya, membuat remaja masjid itu dari tahun 2013. Jadi itu prosesnya sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun gitu ya. Dulu awal-awal banget gitu ya. Saya ingat banget dulu yang memprakarsai itu adalah Pak Asmui dan Ustadz Ahmar gitu. Jadi mereka lah yang awal-awal mendanai segala kegiatan-kegiatan di Meranti, terkhusus di remaja masjidnya gitu ya. Setiap kita kegiatan dari mulai pikiran, terus ide-ide, kemudian dana dan lain sebagainya itu semuanya handle oleh Pak Asmi dan Ustadz Ahmar. Tapi setelah itu beliau terus mengepus kita gitu ya, agar kita terus kreatif lagi, dan akhirnya awal-awal tahun 2013, 2014, 2015 itu kita minta ke masyarakat membuat proposal gitu ya. Tapi ternyata kesan masyarakat terhadap remaja masjid yang meminta gitu itu kurang baik gitu ya. Kemudian di tahun 2016 kita sudah mulai ganti cara gitu ya. Kita tidak lagi meminta ke masyarakat, tetapi kita memberi ke masyarakat seperti itu. Jadi anak-anak pun, teman-teman di remaja masjid pun merasa, oh aku bisa memberi itu menyenangkan seperti itu. Jadi mereka ketika ikut dalam kegiatan-kegiatan kita itu merasa senang, merasa enjoy, karena mereka itu memberi kepada orang lain gitu ya. Kalau kita memberi itu kan menimbulkan kebahagiaan seperti itu. Jadi prosesnya lama, tidak ujuk-ujuk pas Ramadan kemarin ya, tapi itu sudah 7 tahun sebelumnya itu kita sudah mulai pelan-pelan membuat remaja masjid gitu. Jadi teman-teman itu diajak juga, bukan hari ini kemarin langsung oke gitu ya, tapi memang prosesnya dari 7 tahun itu. Teman-teman sudah terbiasa 10 tahun dari pengakuan Mbak Indah itu ya. Berarti ini kita bisa langsung ke akar permasalahannya. Jadi 10 tahun yang lalu proses yang tidak lama. Dan memang kemudian menarik itu dari Pak Asmi dan suami istri dan pasangan suami istri kemudian memprakarsai terbentuknya itu. Mungkin bisa cerita Pak Asmi dulu dari kampung biasa kemudian bisa kalau dulu awalnya gimana? Ada takmirnya jalan ya? Jadi salah satu permasalahan yang dihadapi umat itu adalah di mana takmir yang ada, ataupun bahkan mungkin banyak masjid yang sekedar jalan, tidak ada takmir dalam arti pengurusan yang real, tetapi hanya sekedar imam yang memimpin sholat, muadzin, tapi tidak ada yang atau jarang yang mungkin sampai terbentuk struktur yang bagus, apalagi sampai fungsinya. Nah, kondisi seperti itu memang kadang-kadang sulit untuk dirubah. Maka satu-satunya jalan, bukan satu-satunya jalan sebenarnya, tapi salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah bagaimana kita itu menyiapkan tunas-tunas muda. Karena ini lebih mudah untuk dikelola daripada mengelola yang mungkin cukup, karena memang mainstreamnya itu pikirannya itu sudah
matok itu ya, jangan sulit mindsetnya sudah masjid itu yang penting gue sholat, gue ibadah gitu ya. Jadi, masjidnya makmur tapi masyarakatnya belum tentu makmur, tetapi bagaimana kemakmuran masjid yang ramai, masjid yang makmur itu sudah membawa kemakmuran masyarakat. Nah, ini yang harus dimulai ya, yang harus dimulai memang dari generasi yang remaja ya, remaja yang kita siapkan yang kelak akan menggantikan yang sudah sepuh atau yang dewasa tapi belum siap dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya memang itu menjadi tugas kita. Ya mungkin kalau sepuh itu biasanya sudah ya bukannya ya tapi cuman ya tadi menjalankan fungsi masjid hanya mungkin sebagai tempat ibadah gitu ya, tempat ibadah dan ini dipersiapkan. Nah tadi apa ya mungkin kalau dibilang mungkin merekrut remaja itu apa yang dilakukan Pak Asmi saat itu mengajak anak-anak remaja gitu ya mungkin ya yang gitu ya. Nah, ini mungkin Mbak Indah merasakan apa yang dilakukan. Dulu apa aja Mbak? Apa aja dulu? Ketika awal-awal agar mengajak remaja untuk kemudian mau karena ini penting gitu ya. Penting itu maksudnya bagaimana kemudian remaja tertarik dengan masjid itu jadi hal yang kemudian apa ya saat ini kan menjadi hal banyak mungkin remaja itu hanya senang mungkin have fun bagi dirinya bahkan kemudian tidak peduli dengan masyarakatnya. Nah ini dulu apa ini yang diadakan awal-awal pembentukan dari remaja masjid itu kemudian menarik hati para remaja termasuk mungkin salah satunya Mbak Indah gitu saat itu yang saat itu sampai sekarang kemudian tertarik aktif di dalam remaja masjid dulu apa saja itu mungkin bisa cerita Mbak Indah dulu. Yang membuat tertarik ke masjid gitu ya remajanya gitu ya menurut saya sebenarnya di masyarakat itu apalagi anak-anak mudanya itu kan berbagai macam pemikiran juga tingkat pendidikan di desa itu kan macam-macam ada yang S1 ada yang lulusan SD gitu juga macam-macam campur-campur gitu ya tapi dakwah itu memang harusnya kita bisa bahasa mereka kalau dengan anak yang lulusan SD ya bahasanya jangan terlalu tinggi tapi ketika dengan anak-anak yang lulusannya tinggi ya kita ajak mereka untuk diskusi dan lain sebagainya jadi sesuaikan mereka dengan tingkat pemahamannya jadi ketika ingin mengajak mereka itu berbeda-beda caranya dan berbeda-beda pendekatannya gitu. Jadi tidak semuanya bruk jadi satu kita sama katakan gitu enggak. Tapi yang kira-kira bisa diajak mikir, kita ajak mikir. Kemudian ada teman-teman yang sukanya nongkrong ya kita ajak nongkrong. Gitu ya. Ada yang sukanya kongko gitu ya. Atau ada teman-teman yang sukanya lagi proses hijrah misalnya ya. Lagi pengen untuk hijrah, pengen memperbaiki diri, kita ajak untuk ngaji dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam pendekatan gitu ya, tidak bisa disamaratakan seperti itu. Oke, kalau dari awal mungkin kita bisa simpulkan yang pertama adalah mungkin perlunya ada regenerasi. Kemudian setelah dalam rekrutmen kemudian ada tadi yang Mbak seperti pemetaan yang kemudian apa yang menarik buat remaja gitu ya apa yang menarik buat remaja dan sesuai dengan tingkat akalnya gitu ya sesuai dengan ketertarikannya dan minat bakatnya. Oh ya berarti itu mungkin bisa kita planning gitu ya untuk teman-teman yang di kampung-kampung yang mungkin masjidnya itu memang kemudian tadi ya regenerasi atau sama dulu mungkin ketika Indonesia pun ketika butuh perjuangan itu pemuda yang kemudian memang bergerak sebagai motornya ya dan ini tadi Pak Asmi regenerasi agar nanti mungkin SDM dan sebagainya memang pemuda ini nanti mungkin agak lebih bisa inovatif gitu ya dalam mengelola masjid ini. Dan tadi ada
rekrutmen atau apa namanya, bisa juga ya rekrutmen remaja masjid ya, dengan didata, kemudian disediakan kegiatan-kegiatan yang sesuai ya Pak ya. Iya, sesuai. benar. Kalau anak TK diadakan sejak dini tuh Mbak ya, sejak maksudnya yang di apa, kegiatannya misalnya anak TK apa kegiatannya itu ada ya, ada penjenjangan kegiatan seperti itu. Biasanya kita bekerja sama dengan TPQ. Jadi kalau anak-anak TK, SD itu nanti masuknya ke TPQ, nanti kita kerjasama gitu ya. Tapi kalau yang biasanya kita lebih fokuskan ke anak-anak yang SMP, mau SMP, SD yang mau SMP, yang besar, kemudian SMA, dan yang sudah selesai sekolah seperti itu. Ya. Dari tadi apa? Dari Pak Asmui. Kemudian tadi pemrograman tadi kaderisasi ya istilahnya, kaderisasi atau rekrutmen untuk menjadi penggerak remaja masjid ini ya. Kemudian kalau ini mungkin dari dalam tertarik program-programnya, kemudian nanti dibuatkan program untuk anak-anak remaja, dan itu terbukti nanti membuat tertarik remaja untuk kemudian aktif di remaja masjid, kemudian ikut namanya apa, pergerakan atau apa ya, ikut ya ikut aktif dalam remaja masjid ini. Dan berarti Pak Asmi saat itu sudah berpikir belum Pak, misalnya apa tadi semacam mungkin kalau dari TPQ mungkin sudah ada apa yang harus dilakukan, kemudian untuk menjaring remaja ini ada kiat-kiat di samping nanti mungkin tadi penjenjangan, bukan penjenjangan apa, pemetaan potensi gitu ya. Terus ada nggak misalnya apa? Misalnya usia ini harusnya anak-anak kita ajak ke sini ada program seperti itu Pak. Jadi untuk program bagaimana menarik kegiatan bagi remaja itu memang perlu kita pikirkan dan sesuai dengan tingkat umur. Nah, kita untuk menarik remaja aktif, kemudian juga membuka wawasan, itu kita coba untuk studi banding. Ya, sering kita adakan studi banding ke Masjid Jogokarian. Sudah beberapa kali. Sana di samping memang kalau remaja kan suka bulan di samping ke Masjid Jogokarian, jadi kita ke Malioboro, nah itu akan membuka wawasan. Ternyata ada masjid yang suka ini sedikit memberikan inspirasi bagi remaja-remaja. Di samping memang belajar tanpa sadar. Artinya kalau niatan remaja kadang niatnya piknik gitu, tetapi sebenarnya di dalam memori yang tanpa sadar mereka itu sudah meletakkan pengetahuan harusnya memang masjid itu idealnya seperti ini. Itu kemudian sampai pada untuk kegiatan anak-anak kita memang juga kita sambungkan. Jadi kadang ada bantuan untuk anak-anak TPQ berupa makanan ini. Jadi buka bersama itu juga terkelola di TPQ. Kemudian ada kita mendatangkan pendongeng, mendatangkan Pak Lukman misalnya untuk menarik anak-anak gitu ya, sesuai dengan tingkatannya. Kemudian kita lomba-lomba di bulan Ramadan itu pasti ada lomba-lomba untuk anak-anak. Takbir keliling, jadi bagaimana mendekatkan anak-anak itu dengan kita, dengan remaja gitu. Mengikat dengan masjid itu ya, dengan remaja dan di masjid itu ya. Memang harus berpikir terus, dan itu dinamis sekali dari kondisi remaja itu. Bagaimana temannya itu, itulah yang akan terwarnai pada yang lain. Mungkin gitu. Oh iya. Ini itu ya, jadi menarik kalau kita bisa simpulkan ya dari tadi memang kemudian meningkatkan hati remaja, anak-anak
dengan masjid ini sehingga cinta dengan masjid ini, cinta dengan masjid sehingga mau peduli dengan masjid. Salah satunya ternyata dengan diadakannya kegiatan sosial, gitu. Kegiatan sosial berbagi. Itu kalau pentasarufan hanya di kampung atau sudah keluar dari kampung, Mbak Ida? Kalau pentasarufan misalnya dari kemarin ya, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, ketika pengumpulan zakat atau dana sosial itu pentasarufannya sudah hanya di Meranti saja atau mungkin juga keluar kampung? Kalau awal-awal kita hanya pada 5 dusun. Ada di Sawit, di Punduhan, ada di daerah Senjumo, Gemawang. Senden itu ikut Gemawang, ya, Senden, terus Rawa Mlebo, terus sama Rawa Seneng, ada 5. Tapi tahun ini karena ini kan pandemi COVID ini ya, jadi kita lebih banyak lebih dibanyakkan gitu ya. Ada di Sodong dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak desa yang kita ajak untuk bareng-bareng gitu ya, kayak remaja Masjid Katuwon dan lain sebagainya. Jadi kita menggandeng teman-teman remaja masjid dari daerah lain, dari kampung lain seperti itu, untuk memberikan mereka motivasi juga biar lebih manfaatnya lebih dirasakan banyak masyarakat gitu. Itu untuk ada lembaga misalnya lembaga amil zakat atau sudah, atau masih di struktur organisasi remaja masjid itu ada badan khusus terkait dengan itu, semacam lembaga amil zakat atau tidak, Mbak? Kalau selama ini belum, tapi alhamdulillah kemarin bulan apa ya Pak? Kemarin sempat kita membuat badan amil zakat yang khusus Meranti. Jadi ini bekerja sama dengan Pak Takmir Masjid, UPZ itu bareng dengan Pak Takmir Masjid, kemudian dengan perangkat-perangkat desa dusun gitu ya. Jadi kita bareng-bareng membuat UPZ itu, unit pengumpulan zakat. Itu baru beberapa bulan kemarin kita buat. Alhamdulillah sudah jalan pengumpulan zakat pertanian. Semoga besok tambah gitu ya. Oh iya, terima kasih. Tadi menarik ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan remaja, tapi yang memang kemudian yang membuat menarik. Ini mungkin pertanyaan terakhir itu. Saya kemarin lihat postingan ada malam di masjid ya kayaknya, atau apa itu, malam-malam anak-anak nongkrong gitu. Itu gimana itu, Mbak? Acara apa itu, Mbak? Oh iya, itu acara terbaru kita namanya Optimis. Obrolan Pemuda Tindak Majelis. Keren tuh namanya. Ya, itu singkatan dari Obrolan Pemuda. Ya, Obrolan Pemuda Tindak Majelis gitu. Jadi kita mewadahi teman-teman untuk kan kalau anak-anak setelah SMP, SMA itu sudah jarang sekali ke TPQ. Nah, jadi kita mengubah masjid itu menjadi TPQ yang keren untuk anak-anak muda gitu. Jadi setelah habis sholat maghrib berjamaah, kita mengadakan tadarusan bareng-bareng. Setelah itu sampai isya kita salat isya berjamaah, kemudian habis isya kita ngadain kajian atau nongkrong-nongkrong sambil ngopi, sambil sharing-sharing bareng-bareng gitu sama teman-teman. Jadi kita buat TPQ ala-ala anak muda di masjid seperti itu. Oh iya. Luar biasa sekali ya, inspirasi buat kita semua ya. Satu remaja masjid di kampung, bukan di pusat kota Temanggung ya, tapi di Kandangan, tapi bisa melakukan amal yang sangat menarik seperti tema kita pada sore hari ini, remaja masjid dan pemberdayaan masyarakat gitu. Dan memang kemudian masjid itu seharusnya ya Pak, seharusnya bukan hanya kemudian menjadi tempat ibadah mahdoh saja gitu ya, ibadah mahdoh saja, tapi juga masjid itu menjadi tempat untuk kemudian bisa menjadi solusi buat
masyarakat gitu ya Mas. Terima kasih rawuhnya walaupun offline. Mungkin dari Mbak Indah dulu atau Pak Asmui, monggo. Mbak Indah dulu silahkan membuat closing statement ya, closing statement untuk pesan yang agar menginspirasi warga Temanggung khususnya dan teman-teman gitu ya, yang mungkin di kampung-kampung Temanggung gitu agar kemudian menginspirasi. Monggo Mbak Indah, statement terakhir, closing statement gini, karena durasi tayangnya ini sudah dengan sama Pak Sradara. Apa ya? Jadikan remaja itu sahabat kita. Insya Allah mereka mau untuk ikut dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, gitu. Iya, sip. Terima kasih. Kemudian Pak Asmu ini terakhir nih, gongnya ini. Ini kayaknya sudah malah grogi juga kayaknya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki negeri, maka kita mulai. Oh, iya. Dari mana titik awal kita? Dari gerakan menghidupkan masjid. Wah, subhanallah, super sekali. Tadi saya ulangi ya pernyataan dari Pak Asmu tadi, bisa jadi quotes hari ini ya, quotes hari ini. Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, maka mulailah dari pemuda, generasi mudanya. Dan dari mana memulainya? Dari masjid. Luar biasa sekali, insya Allah. Terima kasih kepada Mbak Indah, kepada Pak Asmui, dan salam buat keluarga besar remaja Masjid Branti. Terima kasih atas inspirasinya kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di PKS Talk seri berikutnya. Kita akhiri dulu. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.